Pada video kali ini kita akan membahas tentang voltage per frekuensi control. Nah, fungsi utama dari sebuah voltage frekuensi control ini adalah untuk mensuplai daya listrik ke sebuah motor AC. Sehingga kecepatan putar motor AC itu dapat divariasikan sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Nah, device ini sering juga disebut sebagai variable speed drive. Nah, voltage frekuensi control ini bekerja dengan mengatur besar kecilnya frekuensi daya listrik dari keluaran VSD. Nah, kecepatan putaran sebuah motor itu dapat diubah menjadi cepat atau lambat dengan rumus kecepatan motor. Nah, ini kita sudah pelajari di video sebelumnya ya, dimana NS sama dengan 120 dikali F per P. Nah, NS di sini adalah putaran motor. Kemudian F di sini adalah frekuensi suplai daya listrik motor. Kemudian P ini adalah jumlah pole atau kutubnya. Sedangkan 120 di sini adalah sebuah konstanta. Nah, dari formula ini kita bisa memvariasikan nilai frekuensi sehingga membuat putaran atau kecepatan motor di sini adalah NS ya, itu akan ikut berubah. Nah, faktor penting dalam mengatur kecepatan motor adalah torsi yang konstan. Nah, ketika kecepatan motor itu dinaikkan, harapannya adalah torsi motor itu tetap atau stabil. Sehingga kekuatan motor tersebut akan menarik ataupun memutar beban yang sama meskipun kecepatan motor itu diubah-ubah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang diinginkan dari perubahan kecepatan adalah tidak mempengaruhi kinerja dari motor itu sendiri atau torsinya konstan. Nah, sama halnya ketika motor itu disuplai tanpa menggunakan VSD, frekuensi suplai tetap yaitu sebesar 50 Hz dan tegangan tetap sebesar 380 volt misalnya ya di sini. Maka torsi motor itu akan cenderung stabil. Torsi yang stabil tersebutlah yang akan dijaga oleh sebuah voltage frekuensi control ini. Nah, ketika kecepatan motornya itu divariasikan. Nah, sekarang kita coba revisit kembali ya. Jika kita memiliki sebuah motor dengan frekuensi 60 Hz, maka berapa kecepatan pada medan magnet yang berputar? Nah, di sini ketika kita disuplai dengan frekuensi 60 Hz, maka NS di sini adalah kelipatan dari 60 ya. Nah, kita bisa menghitung putaran motornya. Di sini kecepatan motornya adalah NS sama dengan 120 dikali 60 sebagai frekuensinya dibagi dengan 4 atau jumlah kutubnya. Sehingga NS atau kecepatan motor di sini adalah 1800 rpm. Nah, contoh lain misalnya di sini kita punya sebuah motor listrik 3 fase, dia dioperasikan pada frekuensi 50 Hz. Nah, jumlah kutubnya adalah 4. Maka di sini kita bisa menghitung NS-nya yaitu 120 F per P, yaitu di sini 120 kali 50 dibagi dengan 4. Nah, hasil kecepatan motor listrik tersebut adalah 1500 rpm. Oke, kita revisit lagi ya itu tentang bagaimana menghitung kecepatan motor AC di sini. Nah, selanjutnya kita coba kembali merecall kembali apa itu torsi, daya, dan kecepatan motor dan bagaimana hubungan antar ketiga parameter ini. Torsi pada motor itu merupakan gaya yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu dengan jarak dan arah tertentu. Maka dari rumusan tersebut kita bisa merumuskan torsi
menjadi tau sama dengan F dikali I, di mana tau adalah torsi dalam Newton meter, F adalah gaya dalam Newton, dan I adalah jarak dalam meter. Sedangkan hubungan torsi terhadap daya atau power pada sebuah motor di sini dinotasikan dengan P sama dengan omega dikali tau, di mana omega adalah kecepatan sudut dalam radian per second dan P di sini adalah power dalam watt, sedangkan tau di sini adalah torsi. Nah, dari definisi ini kita bisa mengambil konklusi bahwa daya atau tenaga dalam hal ini misalnya horsepower atau daya kuda adalah daya yang berkelanjutan selama jangka waktu tertentu. Karena di sini dia ada unsur kecepatan sudut ya di sini. Jadi ada kecepatan berarti di sana ada satuan waktunya selama jangka waktu tertentu. Nah, secara umum kita dapat mengetahui hubungan antara kecepatan, torsi, dan daya, yaitu tenaga gerak yang dihasilkan dari sebuah motor listrik ya di sini yang disebut sebagai torsi dan biasanya menggunakan Newton meter. Nah, jika kita memerlukan suatu motor listrik yang memiliki tenaga putar lebih kuat, maka kita akan memilih motor listrik dengan daya yang besar. Selain itu, dari sini kita juga bisa melihat bahwa kecepatan putaran motor listrik juga berpengaruh terhadap besar kecilnya tenaga torsi. Ya, karena semakin besar RPM-nya, maka akan semakin kecil tenaga atau torsinya. Nah, untuk motor listrik, rumus kecepatan sudut di sini dinotasikan dengan omega sama dengan 2pi kali N per 60, di mana N-nya adalah kecepatan motor atau RPM. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa belum ke yang macam-macam torsi tadi ya, ke sini dulu, bahwa relasi antara daya dan torsi pada motor listrik itu berbanding lurus. Artinya, semakin besar daya motor, maka semakin besar torsinya. Dan semakin kecil daya motor, maka semakin kecil juga torsinya. Nah, sedangkan hubungan antara kecepatan RPM dan torsi pada motor listrik itu berbanding terbalik. Semakin besar RPM-nya, RPM motornya, maka di sini torsinya akan semakin kecil. Semakin kecil putaran motornya atau RPM motornya, maka semakin besar torsi atau tenaganya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar demikian? Nah, nanti kita bisa melihatnya ya di sini. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kecepatan, torsi, kemudian daya dari perhitungan ya, dari contoh perhitungan nantinya. Oke, sebelum ke sana kita masuk ke jenis-jenis torsi ya. Di sini ada starting torsi ya. Sebagaimana yang kemarin di karakteristik torsi pada motor AC ya. Nah, ini karakteristiknya yang sempat kita bahas. Ada starting torsi, kemudian ada break over torsi, kemudian di sini ada operating range, di mana torsi itu nanti bekerja. Nah, kemudian di sini ada full load torsi, ada pull up torsi, ada breakdown torsi, ada no load current ya, di mana besarnya di sini adalah 30%. Nah, ketika kecepatan motornya itu
Jadi di sini jika motor berjalan tanpa beban atau no load ya di sini, maka kecepatan rotor akan mendekati kecepatan sinkron. Dan arus akan berakhir di nilai 30% dari full load torsinya. Oke, sebelum ke sana kita akan coba revisit kembali yaitu jenis-jenis torsi yang ada pada motor listrik ya di sini. Yaitu ada starting torsi, nama lainnya adalah lock rotor torsi, di mana ini adalah nilai torsi pada saat motor keadaan diam dan diberikan power listrik. Kemudian ada pull up torsi, nah atau minimum torsi, ini adalah nilai minimum torsi pada saat torsi motor mengalami penurunan selama proses start. Kemudian pull up torsi atau tip up torsi adalah nilai torsi maksimum yang tercapai pada saat motor itu berputar. Kemudian ada full load torsi, ya ini adalah nilai torsi pada saat motor beroperasi pada load rata-rata atau kecepatan rata-rata. Kemudian ada accelerating torsi, ini adalah nilai selisih antara torsi motor dengan torsi beban, di mana semakin tinggi nilainya akan semakin cepat akselerasi motornya. Kemudian motor torsi versus kurva speed, ini adalah kurva antara yang tadi kita lihat itu adalah kurva antara torsi motor terhadap kecepatan motor. Kemudian load torsi versus speed, kurva kecepatan, ini adalah kurva antara torsi beban dengan kecepatan motornya. Nah, itu tadi sedikit revisit ke hubungan antara torsi, daya, dan kecepatan motor. Nah, sekarang kita masuk ke daya ya, atau di sini rotational horsepower formula. Nah, di sini ketika kita menghitung torsi atau kecepatan dan daya, kemarin di video sebelumnya sudah ada ya di sini bahwa nilai daya atau horsepower di sini adalah torsi dikali RPM-nya dibagi dengan 5250, atau ada juga beberapa referensi yang menggunakan 5252. Nah, torsi dihitung dari horsepower dikali 5252 dibagi RPM-nya. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan nilai RPM atau di sini ini adalah NS ya. Jumlah putaran per menit atau kecepatan putar motor itu 5252 dikali P ya dibagi torsi. Nah, sebagai contoh di sini sebuah motor listrik memiliki daya sebesar, misal HP-nya di sini adalah 150 HP dengan kecepatan putaran sebesar 1500 RPM. Maka torsi yang mampu dihasilkan motor listrik adalah T sama dengan 5252 dikali nilai horsepower-nya yaitu 150 ya, terus dibagi dengan nilai RPM-nya ya, bagi dengan nilai RPM-nya yaitu 1500. Hasilnya adalah 525,2 Newton meter. Nah, berarti di sini kita akan coba, benarkah semakin besar daya motor, maka semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Nah, sekarang misalnya di sini nilai dayanya itu kita besarkan menjadi 200 HP dengan kecepatan putar yang sama. Maka torsi yang mampu dihasilkan oleh motor listrik di sini adalah 5252 atau 5250 juga boleh, dikali dengan
nilai 200 dibagi 150 misalnya di sini. Nah, ini hasilnya, ini dibagi dikali dengan 4/3 ya, 1/2-nya. Berarti di sini hasilnya adalah dibagi 3. Kita kalikan, ini 8, 0, 2, kemudian 8, 9, 10, 1 ya di sini. Terus 5 kali 4, 20 ya, dibagi 3. Nah, ini hasilnya nanti bisa kita hitung ya pakai kalkulator coba. Nah, ini hasilnya 2 kali 4 bagi 3 ya. Ini 8, 0, 2, benar kan? 8, 9, 10, 1, oh 21, ini 21. Nah, sekitar 700 ya berarti Newton meter. Sekitar 700, sekian Newton meter ya. 21.000 dibagi 3 kan 700. Nah, berarti di sini semakin besar dayanya, nilai dari torsinya itu akan semakin besar. Ya, jadi daya dan torsi itu berbanding lurus. Nah, saat motor listrik yang digunakan dengan daya 150 horsepower, torsi yang dihasilkan adalah 525,2. Sedangkan pada saat dayanya diperbesar jadi 200, itu torsinya jadi 700. Nah, selanjutnya, benarkah semakin besar RPM, maka akan semakin kecil torsi yang dihasilkan ya di sini. Nah, misal oke, ini saya hapus dulu. Oke. Kemudian nah, sekarang kita coba di sini nilainya. Misal kita punya daya ya, horsepower-nya adalah 200 HP. Kemudian kecepatan putarnya ya, di sini kecepatan putar RPM-nya atau N-nya ya. M atau N ya di sini itu sama dengan 3000 RPM. Oh, kurang terlihat ya, saya ganti warnanya. Oke. Terus di sini torsi yang mampu dihasilkan motor listrik adalah nilainya T sama dengan 5252 kali horsepower-nya yaitu 200 ya di sini dibagi dengan 3000. Ya, di sini. Nah, hasilnya itu nanti bisa di 2/30, nanti pakai kalkulator ya. Mungkin sekitar hasilnya di sini sekitar 260 sekian ya, 260 sekian mungkin nanti nilainya torsinya Newton meter. Oke. Sebagai contoh, kemarin kita membahas tentang karakteristik dari motor induksi AC ini ya. Nah, ini untuk induksi motor torsi versus speed karakteristik ya di sini. Di sana ada berbagai macam torsi, ada breakout torsi, ada starting torsi. Nah, sebenarnya ini tuh apa gitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini definisinya. Starting torsi itu adalah nilai torsi pada saat motor keadaan diam yang diberikan oleh power listrik. Itu starting torsi. Kemudian pull up torsi itu adalah nilai minimum torsi pada saat torsi motor itu mengalami penurunan selama proses start. Kemudian pull up, tadi ada pull up,
itu adalah minimum torsi, kemudian ada pull out torsi. Ini adalah tip up torsi, di mana dia memiliki nilai torsi maksimum yang tercapai pada saat motor itu berputar. Kemudian ada lagi full load torsi, atau di sini sering disebut sebagai running torsi. Ya, di sini sering disebut sebagai running torsi. Nah, ini adalah nilai torsi pada saat motor itu beroperasi pada rate load dan rate speed. Ya. Nah, kemudian ada accelerating torsi. Ini adalah nilai selisih antara torsi motor dengan torsi beban. Semakin tinggi nilai dari accelerating torsinya, maka semakin cepat akselerasi motornya. Ya, di sini akan semakin cepat akselerasi motornya. Nah, motor torsi versus speed curve, ya di sini tadi ya kayak yang kita lihat tadi, kurva torsi versus kecepatan. Ini adalah kurva antara torsi motor terhadap kecepatan motor. Kemudian ada load torsi versus kurva speed, ya di sini ini adalah kurva antara torsi beban dengan kecepatan motor. Maka di sini bisa kita lihat pada motor AC, ya di sini pada motor induksi khususnya, untuk starting torsinya bisa kita lihat di sini ada pada saat posisi diam, ya. Ya, di sini torsi awal itu ketika N sama dengan 0 rpm. Nah, dalam hal ini sekitar 100 nanometer. Kemudian di sana terjadi breakover torsi, ya, semakin naik di sini yang mencapai puncaknya. Ini adalah di mana motor itu didesain dengan menentukan bentuk karakteristik dari kecepatannya. Ya, ini membentuk suatu kurva tertentu ya di sini. Nah, breakover berarti di sini puncak ketika dia mengalami kenaikan kecepatan kemudian turun kembali ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah operating range ya, tadi itu adalah posisi torsi ketika motor itu running ya. Nah, kemudian ini adalah grafik kecepatan versus torsi juga yang memperlihatkan karakteristik dari motor induksi. Ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah posisi full load torsi in 100%. Ya. Kemudian di sini kita lihat ini adalah load rotor torsi atau starting torsi ya, posisi di awalnya, kemudian ada pull up torsi, kemudian ada breakdown torsi ya, sama seperti tadi di slide sebelumnya. Di sini disebut sebagai breakover torsi ya, sesaat sebelum dia itu kemudian kurvanya turun ya di sini. Nah, saat motor meningkatkan kecepatan, okay, kemudian torsi akan bergerak melalui daerah torsi pull up dan arus motor akan turun. Ketika kecepatan terus meningkat, motor kemudian mencapai titik di mana dia menghasilkan torsi maksimum. Nah, atau breakover torsi, breakdown torsi, kemudian selanjutnya arus akan berkurang. Jika motor ini berjalan tanpa beban atau no load, ya, kecepatan rotor akan mendekati kecepatan sinkron. Ya, kecepatan sinkronnya 120 kali F dibagi T. Nah, dan arus akan berakhir sekitar 30% dari full load torsinya. Full load torsinya kan posisinya di sini nih. Sini ya. Maka dia akan berkurang 30%. Sampai 30% maksudnya. Itu. Ini karakteristik dari induksi motor AC. Nah,
Ketika tadi kita tahu hubungan antara torsi, daya, dan kecepatan, dan yang diharapkan adalah ketika kita mengubah kecepatan, itu torsinya akan tetap gitu ya, atau konstan gitu ya. Nah, caranya di sini kita tahu bahwa pada saat kita ingin membuat torsi itu tetap konstan gitu ya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah menjaga tegangan suplai ke sebuah motor itu dijaga agar konstan gitu ya, stabil gitu. Dan frekuensi suplai ke motor itu diubah untuk mendapatkan kecepatan motor sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini arus ke motor akan berubah sehingga torsi juga akan berubah. Nah, kenapa arus ke motor itu berubah ketika frekuensi itu berubah? Karena kumparan stator pada motor itu kita hubungkan ke sumber daya atau sumber suplai. Nah, dalam hal ini adalah VSD. Nah, dia akan berperan sebagai induktor. Nah, pada sebuah induktor di sini AC ya, sebuah hambatan AC ya, tahanan AC atau yang kita kenal dengan reaktansi induktif ini akan berubah ketika suplai daya listriknya itu dialiri ke induktor di mana nilainya itu divariasikan. Nah, ini sesuai dengan rumus XL sama dengan 2Pi dikali F dikali L, di mana XL adalah reaktansi induktif, kemudian Pi-nya di sini adalah 3,14, dan F-nya adalah frekuensi suplai daya listrik ke motor, dan L-nya di sini adalah induktansi gulungannya. Nah, dari persamaan XL atau reaktansi induktif, itu terlihat bahwa nilai XL akan berubah jika nilai F atau frekuensi itu divariasikan. Nah, semakin nilai F-nya itu naik, maka nilai XL-nya itu akan naik juga, karena di sini sebanding. Nah, ketika nilai tegangan F-nya itu dijaga tetap, ya, maka kenaikan nilai XL akan menyebabkan penurunan pada besarnya arus, sesuai dengan formula I sama dengan V dibagi XL. Ya, di sini. Nah, ketika kita mendapatkan formula untuk arusnya, maka kita bisa melihat bahwa nilai kecepatan motor dari motor AC itu dipengaruhi oleh nilai frekuensinya ya di sini. Nah, di mana dia akan menyebabkan adanya perubahan dari nilai reaktansi induktifnya. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa ketika nilai F di sini naik, kecepatan motor NS itu akan naik juga. Maka nilai XL ya di sini atau reaktansi induktifnya akan ikut meningkat juga. Dan menyebabkan arus akan mengecil sehingga torsi akan mengecil. Dan sebaliknya, ketika nilai F atau frekuensi diturunkan, maka kecepatan motor NS itu akan menurun, nilai reaktansi induktifnya akan ikut rendah, menyebabkan arus akan membesar sehingga torsi itu akan ikut membesar. Nah, efek perubahan torsi akibat pengaturan kecepatan motor itu akan mengganggu pengoperasian peralatan yang digerakkan oleh motor. Apalagi untuk peralatan yang membutuhkan presisi tinggi. Kenaikan arus yang tinggi juga menyebabkan naiknya temperatur motor karena kelebihan arus pada ujungnya.
Nah, di sini dapat merusak motor atau memperpendek umur pakai motor. Bagaimana mengatur kecepatan torsi tadi agar tetap konstan. Nah, misal di sini kita punya suatu frekuensi sumber sama dengan 50 Hz, kemudian induktansi coil statornya itu L di sini ya, itu sama dengan 50 mH. Kemudian tegangan sumbernya itu adalah 380, maka arus yang menuju coil di sini kita bisa menghitungnya dengan induktansi, nilai induktansinya ya di sini, reaktansi induktifnya atau XL sama dengan 2 pi FL, maka di sini 2 dikali 3,14 dikali dengan 50 Hz dikali dengan 50 mH. Nah, hasilnya di sini kita pakai kalkulator ya. Ini 50 kali 50 adalah 2.500 kali 2, 5.000, 5 kali 3,14, 27, 15,7. 15,7. Nah, sini ohm hasilnya. Nah, maka arus yang mengalir ke coil itu bisa kita peroleh dari V dibagi dengan nilai induktansi reaktansi induktifnya. Nah, di sini berarti 380 dibagi 15,7. Hasilnya adalah 24,2 ya di sini. Naik 1, 3.800 dibagi 157. Nah, hasilnya adalah 24,2 ampere. Nah, sekarang kalau kita naikkan nilai frekuensinya itu menjadi 75 agar torsi tetap konstan, maka harus dijaga sebesar 24,2 ampere. Nah, untuk mencapai nilai ini, ketika nilai frekuensinya itu semakin tinggi, ya, di sini berarti nanti tegangannya itu harus diubah. Nah, berarti kita harus menghitung nilai XL-nya dulu. XL-nya adalah 2 pi FL, ya, 2 kali 3,14 kali frekuensinya, sekarang 75, kali nilai L-nya di sini, atau nilai induktansi coil statornya, yaitu 7, nilainya adalah 50. Nah, berarti sekarang 3,14 kali 75. Ya, 3.000, 3.000 apa? 3,14 ini, jangan lupa ini adalah dalam mikro ya, dijadikan dulu. Nah, hasilnya adalah 23,55 ohm. Ini kan dikali 10 pangkat nih 3. Oke. Nah, setelah itu di sini, maka besar tegangannya itu kita bisa mengaturnya agar arus tetap sebesar 24,2. Itu kita bisa menghitung dengan V sama dengan I kali XL. Ya, di sini. Maka hasilnya adalah 24,2 dikali 23,55 ohm. Hasilnya adalah tegangannya dijadikan 570 volt. Agar arusnya itu tetap sebesar 24,2 ampere. Nah, dari penjelasan ini, kesimpulan yang bisa kita ambil, hubungan volts per hertz, ya, volts per frekuensi pada motor AC adalah
Torsi yang konstan dapat dijaga dengan menjaga besarnya arus menuju stator motor selalu konstan. Ketika besaran frekuensi suplai dinaikkan dan tegangan yang menuju stator dijaga konstan, maka arus yang menuju belitan stator itu akan mengecil. Nah, ketika besaran suplai, frekuensi suplai atau F ya di sini, yang menuju ke motor itu dinaikkan, maka besarnya tegangan supply ke motor harus dinaikkan agar arus yang menuju ke stator itu tetap konstan. Motor 3 fase menghasilkan medan magnet berputar di stator, arus diinduksi dalam rotor dengan menggerakkan medan magnet, kemudian arus diinduksi pada rotor menghasilkan medan magnet pada rotor, kemudian medan di rotor itu berinteraksi dengan medan di stator untuk menghasilkan torsi, di mana rotor itu mengejar medan stator. Kemudian ini tadi sudah kita bahas. Slip ini juga sudah kita bahas ya kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari motor induksi ya di sini. Ini keuntungannya adalah smooth power transfer. Nah, di sini daya itu hampir konstan pada sistem 3 fase. Kemudian power full state in single fase motor. Kemudian konstruksi yang simple, tidak ada tidak ada brushnya. Kemudian high maintenance part. Kemudian disadvantage-nya adalah tidak mudah untuk mengatur kecepatannya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini adalah ilustrasi dari rangkaiannya. Kemudian di sini kita bisa menghitung rotor reaktansi rotor ya di sini tadi dengan di sini dengan XR sama dengan S dikali XBR ya. Kemudian kita bisa menghitung rotor impedance-nya. Nah, kemudian ini adalah rumus untuk rotor current-nya ya. Nah, misalnya ini adalah surge-nya, maka surge dibagi dengan RR, ini adalah hambatan dari reaktansinya, kemudian J dikali XR, XR ini berarti reaktansi induktannya, ya, sama dengan SEBR per RR plus JS dot XBR. Nah, ini adalah jika motor itu terjadi slip ya. Nah, di sini perbedaan antara kecepatan medan magnet putar dan rotor itu disebut kecepatan slip, di mana nilai NSL itu sama dengan kecepatan slip. Nah, kecepatan slip itu meningkat dengan meningkatnya beban dan frekuensi rotor. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi slip. Nah, NS itu adalah kecepatan sinkron, dan S sama dengan PU slip. Kemudian FR di sini sama dengan S dot P dot NS per 120 ya. Nah, kemudian jika nilai M-nya itu 0 dan S-nya 1, maka FR sama dengan P dikali NS dibagi 120. Ini adalah F statornya atau FBR-nya. Nah, F stator itu adalah stator voltage frekuensi atau frekuensi tegangan stator. Kemudian FBR itu adalah frekuensi rotor yang diblok. Nah, pada saat startup, frekuensi tegangan stator dan frekuensi tegangan rotor itu sama. Nah, dalam operasi slip itu tidak sama dengan 1. Jadi, di sini bisa kita lihat ya,
nilainya FR sama dengan S dikali FBR, ER sama dengan S dikali EBR. Nah, ER ini adalah tegangan induksi pada rotor pada slip S, dan EBR adalah tegangan induksi dengan N sama dengan 0 atau pada saat rotor itu terblokir. Nah, kemudian di sini arus rotor itu tergantung pada slip yang berhubungan dengan kecepatan motor. Nah, sudut fase ZR itu tergantung pada slip atau jika R berubah. Sehingga sudut impedansi dan FP itu berubah dengan slip motor. Nah, ini berarti besarnya arus rotor dan sudut fase itu berubah dengan slip. Nah, di sini kita bisa menghitung besaran arus rotor itu dengan IR sama dengan MBR dibagi dengan sigma, bukan sigma, akar dari R per S kuadrat ditambah XBR kuadrat. Kemudian kita bisa menghitung sudut fase dari rotor, arus rotor itu dengan theta M sama dengan arcus tangen XBR per RR per S. Ya. Nah, theta R di sini adalah besarnya sudut rotor saat ini. Kemudian juga ada di sini untuk menghitung faktor daya dari rotor. Nah, FPR sama dengan cos theta R. Ya, di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat ini adalah kurva yang menggambarkan rotor, arus rotor dan sudut impedansnya. Ya, di sini. Nah, ini dengan slipnya. Pada saat terjadi slip, nilainya itu 1. Ya, sini. Nah, ini adalah pergerakan rotor fase shift-nya. Nah, ini adalah operating range-nya. Kita akan operating range. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung daya yang ditransfer melintasi celah udara pada motor induksi. Ya, di sini. Nah, ini dinotasikan dengan S gap sama dengan EBR dikali IR. Di mana EBR itu sama dengan EBR lebih besar dari 0 derajat, dan IR itu sama dengan IR sudut dikurangi dengan theta R kuadrat. Nah, dalam bentuk persegi atau nilai positifnya itu dinotasikan dengan S gap itu sama dengan EBR dikali IR dikali cos theta R ditambah dengan J dikali EBR ya dikali IR dikali sin theta R. Nah, di sini kita dapatkan nilai P gap atau di sini daya aktif yang memberikan daya poros gesek dari resistansi rotor. Kemudian Q gap itu adalah daya reaktif yang berosilasi melintasi celah udara ya di sini. Nah, itu dihitung dengan EBR dikali IR ya. Ini tanda nilai bilangan mutlak, kemudian dikali cos theta R, kemudian Q gap adalah EBR dikali IR dikali sin theta R. Nah, rotor FP dan besarnya IR di sini menentukan celah daya aktif. Kemudian P gap dan EBR itu diasumsikan konstan karena sebanding dengan nilai kerapatan flux sebanding dengan nilai kerapatan flux yang konstan. Nah, selanjutnya di sini
kita bisa menghitung active power across air gap-nya itu dengan P gap sama dengan Pmax plus PRLC. Nah, di mana Pmax ini adalah nilai daya aktif yang diubah menjadi daya poros. Ya. Nah, PRLC adalah rotor konduktor losses atau nilai kerugian pada konduktor rotor. Nah, untuk 3 fase, maka PRLC-nya adalah 3 kali IR kuadrat kali RR. Nah, selanjutnya di sini untuk total gap power, P gap-nya di sini bisa dihitung dengan 3 kali IR kuadrat kali RR dibagi F. Nah, selanjutnya bagaimana ketika slip itu terjadi? Nah, slip di sini berhubungan dengan besarnya beban mekanik pada motor. Lebih banyak beban mekanis, maka lebih banyak daya aktif yang melintasi air gap atau celah antara rotor dan stator. Ya, di sini maksudnya. Nah, dengan mengkombinasikan persamaan sebelumnya tadi terhadap P gap dan PRLC, maka kita dapat Pmax sama dengan 3 kali IR kuadrat dikali RR dikali 1 min S, nilai slipnya, dibagi dengan S. Nah, resistansi rotor di sini mempengaruhi jumlah tenaga mekanik yang di develop gitu ya. Nah, di sini kita bisa membaginya dengan RR per S ya ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah resistansi kehilangan rotor dan resistansi yang mewakili beban mekanis. Nah, RR per S sama dengan RR dikali 1 min S dibagi dengan S ditambah dengan RR. Kita lihat ini adalah ilustrasi rangkaian ya untuk active power across air gap. Nah, daya mekanik dalam NS dan NR ya itu bisa dihitung dari S sama dengan NS min NR per NS. Kemudian S di sini sama dengan 1 min NR per NS. Sehingga 1 min S itu sama dengan NR per NS. Nah, nanti kita bisa mensubstitusikan nilai ini ke persamaan sebelumnya ya untuk daya mekanik, di mana Pmax itu sama dengan 3I R kuadrat dikali RR dikali NR per S kali NS. Nah, tenaga mekanik yang berhubungan dengan hambatan dan arus rotor ya di sini digunakan untuk menemukan torsi. Nah, kita bisa membagi mechanical power dengan kecepatannya. Nah, ini dinotasikan dengan TD itu sama dengan 180 kali RR dibagi 2 PSNS dikali dengan EBR kuadrat dibagi dengan RR per X kuadrat ditambah dengan XBR kuadrat. Nah, kemudian dari persamaan tadi ini kita asumsikan bahwa stator yang ideal ya di sini. Jadi tidak ada kerugiannya. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan kurva torsi kecepatan, resistansi rotor. Di sini dia mempengaruhi power yang di develop gitu ya. Nah, oleh karena itu torsi di sini bisa konstan gitu ya.
ini kita akan menghitung ketika terjadi kerugian efisiensi pada motor. Ya. Nah, misal di sini ada input, ini adalah electric power in motor, jadi yang masuk ke dalam motor, gitu ya. Kemudian di sini dia akan mengalir ke stator konduktor, menghasilkan sebuah stator konduktor losses atau kerugian konduktansi di stator, ya. Kemudian dia juga menghasilkan core losses atau kerugian inti, ya. Kemudian selanjutnya di sini dia melewat ke porosnya, ya. Di sini, nah ini ada rotor konduktor losses PRCL rotor, ya. Kemudian di sini ada PFW atau friction and windage, ya. Di sini kemudian ada friction, ini berarti di sini ada gesekan, ya saya. Kemudian di sini ada P stray. Nah, P stray ini adalah nilai kehilangan sesaat, ya. Kemudian P staff itu adalah output daya mekanis, ya. Di sini notasikan dengan HP atau horsepower. Kemudian di sini adalah P max, ini adalah electric power converted to mechanical power in rotor. Daya listrik yang diubah menjadi daya mekanik pada rotor. Di sini. Nah, selanjutnya ya kita bisa melihat untuk konversi power. Ya, di sini untuk konversi power itu bisa kita hitung dengan P gap sama dengan PRC per S. Nah, ini adalah total daya aktif melintasi celah udara. Nah, PRLC ini adalah rotor conduction losses, ya, atau kerugian konduktansi rotor. Kemudian di sini bagian dari daya F gap, ya, di sini yang aktif itu diubah menjadi daya mekanik. Nah, ini kita notasikan dengan Pmax sama dengan P gap atau PRLC per S, ya, dikali 1 min S. Atau di sini kita juga bisa mengoperasikannya dengan Pmax sama dengan P soft plus PFW plus P straight. Nah, kemudian ini adalah power in mass equal power output losses, ya, di sini. Nah, untuk soft power itu di rata-rata nilainya itu dihitung dengan P soft, ya, di sini sama dengan P max dikurangi PFW dikurangi P straight. Kemudian from starter side, ya, itu bisa dihitung dengan F gap sama dengan P in dikurangi PSCL dikurangi P core. Sini. P in dikurangi data yang ada di sini. Nah, ini adalah total electrical power-nya, ya, total electrical power-nya. S in sama dengan akar 3 kali IL dikali VL. Kemudian untuk mencari nilai P in dari FP dan SIN, itu kita bisa hitung dari FP sama dengan P in dibagi SIN.
Nah, efisiensi motor pada level output di sini dihitung dengan nilai apa ini ya? Kita sebut P ya, P sama dengan P0 per P-in sama dengan P saf dibagi P-in. Nah, contohnya di sini, misal kita punya motor 3 fase, ya, dengan 4 kutub, dayanya 75 horsepower, kemudian voltage-nya adalah 230 volt, under rated condition, kemudian arusnya, line current-nya adalah 186 ampere, dan dia memiliki efisiensi sebesar 90%. Nah, maka di sini ketika kita memiliki kerugian inti 1273 watt ya di sini, kemudian kerugian statornya itu 2102 watt, maka rotor konduktor losses-nya adalah 1162 watt. Maka di sini kita diminta untuk mencari nilai daya input, kerugian total, celah kekuatan udara, kecepatan poros, kemudian faktor dayanya, dan kerugian mekanis gabungannya. Ya, nah di sini itu ini tugas selanjutnya ya, tugas selanjutnya dari yang kuis tadi, yang kuis sudah dipost di grup. Itu soal nomor 1, soal nomor 2-nya adalah ini. Nah, kemudian ini nomor 2 ya. Nah, nomor 3 di sini, jika diketahui sebuah rotor 3 fase, dia punya nilai terminal voltage-nya itu sama dengan 230 volt, sama ya. Kemudian nilai P-nya adalah 25 horsepower, F-nya adalah 60 Hz, dan dia punya 4 kutub. Dia menyerap nilai daya saat memasok beban poros. Jadi ada load powernya ya, bukan unload ya, load powernya itu adalah 20.200 watt. Nah, di sini kerugiannya ya itu diukur pada 975 watt saat ada load. Saat memasok load ya di sini. Dan adanya kerugian terhadap gesekan serta angin misalnya ya, itu sebesar 250 watt. Ini losesnya. Jadi ada 2 penyebab kerugiannya. Satunya 975 watt, yang satunya 250 watt. Ya, ada 2, misal A, B. Ya. Nah, maka tentukan ya nomor 3,
itu kecepatan porosnya. Oke, sebentar. Ya, sebenarnya ini eh, saya minta kalian mengerjakan dulu ya, agar paham step by stepnya sih. Kemudian tenaga mekanisnya, ya, torsi, kemudian torsi poros, dan nilai presentase dayanya. Nah, setiap stepnya tolong dituliskan. Jadi in detail ya jadinya. Oke, itu kemudian ya itu aja. Tiga itu. Nah, waktunya nanti sampai jam 15 ya. Saya set di eloknya sampai jam 15. Soal pertama ada di elok, soal kedua ini, soal ketiga yang tadi dijelaskan sebelumnya. Oke, mungkin karena saya ada rapat jam 3 ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini.